Bayangkan, sebuah tempat yang luasnya tak terbatas, di mana semua manusia dikumpulkan tanpa terkecuali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada kesempatan untuk berdalih. Semua orang berdiri menunggu giliran, sementara dosa-dosa mereka terpampang nyata. Itulah padang mahsyar, tempat di mana keadilan Allah ditegakkan dengan sempurna. Namun ada yang berbeda. Ada sebagian manusia yang wajah dan penampilannya berubah mengerikan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nilnal Muna, tempat di mana kita belajar Islam dengan cara yang jelas, ringan dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Bismillah, mari kita mulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa di padang mahsyar nanti ada 10 golongan manusia yang memiliki rupa menyeramkan sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Siapa saja mereka? Pertama, wajah seperti monyet. Bayangkan seseorang yang wajahnya menyerupai monyet. Mengerikan, bukan? Mereka adalah orang-orang yang di dunia suka menyebarkan fitnah dan adu domba. Kata-kata mereka seperti api yang membakar keharmonisan. Ketika di dunia mereka menikmati mengadu satu orang dengan yang lain, di akhirat mereka harus menanggung akibatnya dengan wajah yang hina. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10 Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim, nomor 105. Kedua, wajah seperti babi. Ini adalah gambaran bagi mereka yang gemar memakan harta haram, seperti koruptor, pencuri, dan pemakan riba. Di dunia, mereka mengira harta bisa menyelamatkan, tapi di akhirat, harta haram itu justru menyeret mereka ke dalam kehinaan. Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ketiga, tubuh terbalik. Pernah melihat seseorang berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas? Di padang mahsyar ada orang-orang yang tubuhnya terbalik seperti ini. Mereka adalah pemakan riba yang di dunia senang menindas orang lain dengan bunga pinjaman yang mencekik. Di akhirat, mereka harus menanggung akibatnya dengan keadaan yang menyiksa. Disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keempat, buta dan terjatuh. Ada yang berjalan dalam keadaan buta dan terus terjatuh. Mereka adalah orang-orang yang di dunia sering berbuat zalim dalam pemerintahan. Saat di dunia, mereka menutup mata terhadap keadilan. Maka di akhirat, Allah pun mencabut penglihatan mereka sebagai balasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah ialah pemimpin yang adil, dan yang paling dibenci Allah ialah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan dalam Al-Quran Surat At-Taha ayat 124 disebutkan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kelima, bisu dan tuli. Mereka tidak bisa berbicara ataupun mendengar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dulu selalu membanggakan amalnya sendiri, merasa paling benar, paling suci, dan memandang rendah orang lain. Di akhirat, kebanggaan mereka berubah menjadi penyesalan yang tak ada akhirnya. Keenam, mengunyah lidah sendiri. Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat sekelompok orang yang lidah dan bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapa mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para khatib, penceramah dari umatmu yang mengatakan sesuatu, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan seseorang yang terus mengunyah lidahnya sendiri, sementara nanah keluar dari mulutnya. Ini adalah balasan bagi ulama dan hakim yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Mereka dulu berkata tentang kebenaran, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya.
Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. 7. Disalib di palang api. Ini adalah hukuman bagi mereka yang suka memfitnah orang lain di hadapan penguasa. Mereka dulu menikmati merusak kehidupan orang dengan fitnah mereka. Di akhirat, mereka justru terperangkap dalam siksaan yang abadi. 8. Tangan dan kaki terpotong. Di dunia, mereka sering mengganggu dan menyakiti tetangganya. Mereka tidak peduli dengan hak orang lain. Maka di akhirat, tangan dan kaki mereka dipotong sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menyakiti orang lain. 9. Bau lebih busuk dari bangkai. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dulu hidup hanya untuk mengejar syahwat dan kesenangan dunia, tanpa peduli halal atau haram. Bau mereka begitu menyengat hingga semua orang menjauhi mereka. Terakhir, ada yang tubuhnya dilapisi dengan baju dari cairan timah panas. Mereka adalah orang-orang yang di dunia suka menyombongkan diri. Kekayaan, jabatan, atau kecantikan mereka jadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Di akhirat, kesombongan itu menjadi siksaan bagi mereka sendiri. Sahabat-sahabatku semua, dosa bukan sekadar catatan yang bisa dihapus begitu saja. Setiap perbuatan buruk ada akibatnya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa maksiat yang dilakukan di dunia akan dibalas dengan balasan yang setimpal di akhirat. Lalu, kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita masih punya waktu untuk berubah? Tentu, pintu taubat selalu terbuka. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan maksiat dan mengampuni dosa-dosa kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.